Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kegiatan kita ini, melanjutkan yang kemarin. Kemarin telah kita saring. Ini adalah material endapan yang kita sudah seragamkan ukurannya dengan melalui proses penyaringan di ayak. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah rangkaian dari semua kegiatan-kegiatan kita yang terdahulu, baik itu kita merendam barang-barang elektronik yang dianggap kemungkinannya itu mengandung unsur logam emas. Kita juga merendam gelang yang terbuat dari perunggu yang merupakan barang galian, dan ya masih banyak yang lain seperti batu dan tanah dan pasir. Nah, semua hasil percobaan kita yang sebelum-sebelumnya itu kita gabungkan semua sekarang. Kita keringkan, kita samaratakan ukurannya. Nah, kalau kita lihat sepintas lalu, ini sama seperti pasir tanah liat. Nah, ini yang kemarin ini sudah seharian kita panaskan. Rencananya setelah kita panaskan baru kita akan saring. Cuman kayaknya entah apinya yang kurang panas atau ini mungkin yang terlalu tebal, sehingga sampai saat ini kayaknya belum terlalu banyak perubahan. Kenapa ini kita panaskan? Karena pada waktu itu masih ada material yang masih dalam kondisi basah yang kita tempatkan dalam wadah panci dari tanah liat ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengeringkan. Setelah itu kita akan saring. Nah, cuman sebelumnya kita ini juga yang kita panaskan. Yang pasti dalam material ini sudah ada unsur logam tembaga, besi, timah, entahlah kalau perak, aluminium, karena ini adalah gabungan dari semua praktek-praktek kita sebelumnya. Di saat kita merendam barang elektronik, di saat kita merendam perunggu, dan yang kita rendam batu, pasir atau tanah. Sehingga rujukannya kita, indikatornya kita, apa yang kita lakukan ini berhasil atau tidak bila mana dalam material ini mengandung unsur logam emas. Karena tinggal emas yang belum kita masukkan dalam material ini. Penggabungan material-material logam lain itu tentu berbagai alasan. Alasan yang pertama ya kita menggunakan istilah-istilah teman-teman bahwasanya kita menggunakan prinsip logam kolektor, sehingga dalam proses perendaman kita masukkan unsur logam lain.
karena kita mengharapkan logam itu menjadi pengumpul untuk proses terjadinya reduksi dan oksidasi. Nah, kita coba-coba pindahkan ke wadah yang lebih kecil ini mungkin akan lebih cepat panas. Ini itu hari yang kita jadikan wadah penyaring itu kertas HPS. Jadi dalam material ini ya sudah bisa hampir dipastikan bahwasanya sudah pasti ada logam, karena sejak dari awal kita memasukkan unsur-unsur logam ke dalam wadah ini, ke dalam material ini. Seperti yang saya katakan, barang-barang elektronik yang kita anggap mengandung unsur logam emas, sehingga nanti bila mana semua material ini kita bakar misalkan, dan tidak mengandung unsur emas, maka apa yang menjadi praktek kita itu kita anggap itu gagal, karena dalam material ini sudah banyak mengandung unsur logam-logam yang lain dari bahan-bahan yang telah kita tambahkan sebelumnya. Ini masih panas tapi tidak terlalu. Nah, beginilah penampakan teh panas. Saya lupa penampakan dari wujud logam yang telah kita endapkan dengan menggunakan soda api dan karbit. Nah, kenapa kita mengatakan ini adalah wujud logam? Ya, yang pertama yang seperti saya katakan tadi, bahwa ini adalah material hasil percobaan-percobaan yang kita gabungkan sebelum-sebelumnya. Baik percobaan yang memang yang kita larutkan itu adalah logam utuh, logam jadi. Kenapa kita melarutkan logam jadi? Seperti ungkapan, bila mana kamu ingin menang, maka kenali dulu lawanmu. Nah, karena dari awal yang pertama kita lakukan sebenarnya bukan merendam material pasir atau batuan atau tanah, tapi yang kita lakukan di saat awal itu kita merendam material-material logam yang berasosiasi dengan logam emas misalkan, seperti itu. Sehingga kita ingin mempelajari karakteristik dari logam-logam yang kita cari sebenarnya itu modelnya seperti apa dan tingkat kelarutannya itu seperti apa. Nah, saya rasa untuk persoalan cairan pelarut, saya rasa itu sudah jelas bahwasanya itu bisa, apa yang cairan yang kita gunakan itu bisa melarutkan berdasarkan hasil-hasil percobaan-percobaan kita sebelumnya. Jadi untuk persoalan apakah cairan ini bisa melarutkan atau tidak, saya rasa itu sudah clear, jelas, tidak perlu lagi diperdebatkan.
Tinggal yang mau diperdebatkan apakah dalam material yang kita rendam itu memang betul-betul mengandung unsur logam mulia atau tidak. Nah, untuk itulah kita ingin buktikan sekarang apakah memang dalam material yang kita kerjakan selama ini mengandung unsur logam emas atau tidak. Nah, tapi sebelum kita mencapai pada proses akhir itu, ya kita lakukan tahap-tahap seperti ini dulu. Pertama kita seragamkan ukurannya dengan jalan disaring. Yang kedua, kita lebih perhalus lagi dengan menggunakan teori massa jenis dan berat jenis dengan menggunakan saringan yang lebih halus lagi, yaitu dari kain. Ya, saya rasa untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Nanti semuanya ini selesai, mudah-mudahan ini kita tampung dalam material ini, karena yang awalnya itu yang kemarin juga yang ada dalam material ini sebenarnya juga itu tumpah, bukan hanya dalam material ini. Maka saya ambil langkah antisipatif dengan jalan mengamankan dalam botol ini supaya jangan tumpah lagi. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.